Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan membuat video kali ini, kelompok kami akan membahas suara laba tentang kopi lain hati dan si cepat. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Febriani Ilma Rosida. Saya dari kelas 12 BDP 1. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu profil franchise kopi lain hati. Apa sih kopi lain hati ini? Tentunya Anda sudah tahu kan kopi lain hati ini. Kopi lain hati ini adalah kopi ternama di Indonesia dan sudah familiar di masyarakat dan dengan harga terjangkau. Kopi lain hati ini dimiliki oleh seorang artis yang bernama Ririn Ekawati, sukses membuka ratusan gerai di Indonesia. Kopi ini berdiri pada tahun 2018 dan berhasil mempunyai 500 outlet di seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan pesat ini menunjukkan betapa prospeknya bisnis kopi lain hati ini. Kopi lain hati ini memiliki menu nama yang berkaitan dengan relationship para muda-mudi. Misalnya es kopi lain hati, es gemas, dan lain sebagainya. Dengan teknik pemasaran yang masif dengan mencantumkan nama Ririn Ekawati, dalam waktu yang dekat menjadi sangat populer bagi kalangan remaja. Yang kedua adalah manajemen usaha. Dalam manajemen usaha ini ada 4 strategi yang harus dijalankan dalam bisnis kopi lain hati. Yang pertama, menyasar generasi milenial. Nyatanya brand kopi yang satu ini berhasil mencuri perhatian para konsumennya. Pemilik brand berusaha merebut hati generasi muda yang mempunyai kegemaran minum kopi atau meminum kopi lainnya. Yang kedua, bekerja sama dengan brand lain. Strategi yang dilakukan oleh Ririn Ekawati selaku owner kopi lain hati, ia bekerja sama dengan brand lainnya. Misalnya, ketika brand kopi ini meluncurkan 2 varian minumnya, ia berkolaborasi dengan brand coklat. C. Strategi branding dan pemasaran kopi lain hati. Keberhasilan bisnis kopi ini membuka ratusan cabang di seluruh Indonesia tidak luput dari gencarnya suatu branding dan marketing melalui media sosial. Dengan strategi pemasaran tersebut, sosial media kopi lain hati ini dapat menjaring ribu pengikut followers atau Instagram. Tidak hanya itu, engagement terhitung cukup tinggi dikarenakan poster yang mereka buat sangat menarik. Do. Membuka franchise kopi lain hati. Brandnya sudah berdiri sejak tahun 2018 dan sudah berhasil memiliki 500 gerai cabang di seluruh wilayah Indonesia. Kesuksesan kopi ini berasal dari banyaknya orang-orang yang tertarik untuk memiliki produk franchise kopi ini. Termasuk jenis usaha waralaba apa sih kopi lain hati ini? Nah, di sini saya akan jelaskan. Kopi lain hati ini merupakan usaha franchise, usaha bergerak dalam bidang minuman yang banyak digemari oleh anak muda. Selain itu, kopi lain hati ini dapat dikatakan sebagai franchise karena usaha ini telah membuka outlet atau cabang di berbagai wilayah seluruh Indonesia. Usaha ini terkenal dengan dipromosikan oleh seorang artis ternama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Lala Ulkaroma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Febriani Ilma Rosida, yaitu tentang produk yang dijual oleh kopi lain hati. Kopi lain hati mempunyai beberapa menu. Yang pertama yaitu kopi lain hati. Antara lain es kopi main hati, es kopi gemas, es kopi falakor, es kopi ketus, dan es kopi cemburu. Menu yang kedua yaitu tanpa kopi lain hati. Antara lain es sakit hati, es cuek, es susu kenyal, dan es lekat. Yang ketiga yaitu kopi lain hati spesial series. Antara lain es kopi duda keren, es kopi advokat, dan es kopi baper. Dan yang terakhir adalah kopi lain hati regal series. Antara lain es rumpi dan es tim.
Materi yang selanjutnya adalah cara melakukan pembelian waralaba. Sebagaimana tata kelola franchise pada umumnya, biaya franchise Kopi Lain Hati menawarkan paket waralaba bagi calon mitra yang ingin membangun kerjasama. Adapun biaya waralaba Kopi Lain Hati sebesar 75 juta dengan membayar royalti keuntungan sebesar 1,5 juta setiap bulan. Biaya waralaba ini berlaku selama 3 tahun dengan fasilitas sebagai berikut: grinder, timbangan, rock presso, sealer cup, gelas takar, kompor listrik, shaker, blender, teko termometer, stainless susu, dan seragam untuk karyawan. Total modal awal membuka franchise Lain Hati perkiraan adalah 105 juta. Minimal harus memiliki dana tersebut untuk memulai bisnis ini. Total biaya operasional ialah 17.150 per bulan. Keuntungan kotor dalam sebulan adalah 42 juta. Maka total keuntungan bersih yang bisa didapatkan setiap bulan sebesar 9.310. Dalam pembangunan gerai, pihak mitra dipersilakan untuk melakukan renovasi secara mandiri dengan ketentuan outlet yang sudah ditentukan oleh pihak developer. Persyaratan standar booth ini termasuk cukup mudah, yaitu memiliki luas gerai minimal 3 kali 2,5 meter persegi, memiliki jalur air kotor dan air bersih, serta dilengkapi dengan kekuatan listrik minimal 3200 watt atau 16 ampere. Prosedur untuk join franchise nggak sulit, ada 7 tahap yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Proses pengajuan lokasi. Untuk mengajukan lokasi kerjasama, sebagai calon mitra harus mengajukan referensi lokasi terlebih dahulu. Pihak developer harus memastikan terlebih dahulu bahwa lokasi tersebut strategis dan tidak berdekatan dengan gerai yang lain. Jika disetujui, baru Anda bisa melangkah ke tahap selanjutnya. 2. Yaitu persetujuan kontrak berbeda dengan franchise lain yang umumnya melaksanakan penandatanganan kontrak setelah proses renovasi gerai dilaksanakan. Kopi Lain Hati melakukan teken kontrak dengan mitra setelah proses persetujuan lokasi selesai. 3. Pembayaran. Pada tahap ini, pihak mitra melakukan pembayaran kepada pihak developer. 4. Persiapan gerai. Setelah pembayaran kemitraan, pihak mitra diberi waktu selama 2 minggu untuk melakukan renovasi gerai. Pihak mitra memiliki keleluasaan dalam melakukan renovasi selama memenuhi standar gerai Kopi Lain Hati. 5. Pengiriman bahan baku. Jika gerai sudah siap, pihak mitra akan menerima fasilitas yang sudah disepakati berupa fasilitas yang sudah disebutkan tadi. Proses pengiriman ini memiliki estimasi selama 1 minggu setelah masa renovasi selesai. 6. Training. Sebelum gerai benar-benar opening, sebelumnya karyawan akan dibekali dengan training terlebih dahulu terkait proses operasional dan formula menu. Pembekalan ini sangat penting sebagai acuan kualitas produk sesuai dengan modus standar operasional pegawai. 7. Pembukaan gerai. Setelah prosedur di atas dilalui, maka pembukaan gerai akan dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu franchise Si Cepat Express. Si Cepat Express didirikan oleh Rudi Darwin Swigo sejak dia lulus kuliah di tahun 2006. Pemuda lulusan Universitas Binus ini telah memiliki keterkaitan di dunia bisnis dan teknologi sejak beliau masih berstatus mahasiswa. Karena kejeliannya melihat opportunity dan tahu bahwa marketplace di Indonesia akan berkembang pesat, akhirnya dia merintis bisnis kargo yang diberi nama Central Cargo. Akhirnya pada tahun 2014, Rudi Darwin Swigo bersama sahabatnya The Kim Hai yang saat ini menjabat sebagai CEO Si Cepat mendirikan PT Si Cepat Express. Perusahaan jasa pengiriman ini bermitra dengan banyak perusahaan e-commerce dan online di Indonesia.
Slogan dari Si Cepat ini yaitu Si Cepat Express 8 tahun yuk terus bersama. Selanjutnya yaitu strategi marketing Si Cepat Express. Yang pertama, bermitra dengan marketplace. Si Cepat memang memiliki fokus yang jelas dalam menentukan strategi pemasaran mereka. Menjadikan marketplace dan online shop sebagai mitra mereka adalah salah satunya. Banyak reseller di marketplace yang menggunakan jasa pengiriman dari Si Cepat. Selain memiliki cabang yang besar, tarifnya juga terjangkau dan pengirimannya tepat waktu. Selain itu, Si Cepat juga menyediakan penjemputan barang, sehingga penjual hanya perlu menunggu di rumah saja. Biasanya akan menerima salinan nomor resi pada H+1. Yang kedua yaitu menyasar toko online. Si Cepat berkomitmen menjadi partner terpercaya untuk para konsumennya, khususnya online shop. Dengan mempercayakan pengiriman barang kepada Si Cepat Express merupakan pilihan yang tepat, karena Si Cepat Express bertanggung jawab penuh terhadap konsumen. Barang akan di-pick up oleh kurir langsung di tempat konsumen. Nomor resi akan dikirim melalui email H+1, sehingga minim terjadi kesalahan, dan pembayaran melalui transfer ke rekening PT Si Cepat Express. Ketiga, nomor resi. Strategi lain yang dilakukan ialah mengirimkan nomor resi melalui SMS pada pembeli dan pesan elektronik ke penjual. Dengan demikian, pelanggan tidak lagi menerima resi dalam bentuk kertas. Sebagai gantinya, kurir menempelkan stiker barcode pada barang yang akan dikirimkan. Selanjutnya, barcode tersebut akan di-scan dan pengirim barang akan mendapatkan nomor resinya via email. Sedangkan penerima barang akan mendapatkan notifikasi via SMS. Fitur resi ini sebelumnya belum pernah disediakan oleh layanan antar barang lainnya. Kelebihan ini ditawarkan oleh Si Cepat untuk lebih memudahkan pemantauan barang selama perjalanan dan meminimalkan pengiriman barang yang sama ke satu tujuan. Yang keempat, layanan COD. Layanan lain yang identik dengan dunia penjualan daring juga dikembangkan, yakni penerimaan peluasan pembayaran barang di tempat atau COD. Mekanisme ini banyak digunakan demi mengurangi resiko penipuan dari pihak penjual ataupun pembeli toko online. Dengan layanan COD, toko online sangat memudahkan karena tidak perlu menagih pembayaran dari konsumen. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Febriani Ilmarosida, yaitu termasuk dalam usaha waralaba apa sih Si Cepat ini? Nah, Si Cepat ini termasuk jenis waralaba franchise karena perusahaan ini bergerak pada layanan jasa pengiriman barang yang terdapat beberapa cabang di Indonesia. Layanan pengiriman barang ini tidak hanya di Indonesia saja, namun jasa logistik ini juga bergerak di negeri tetangga, yaitu tepatnya di benua Asia dan Australia. Penyediaan jasa pengiriman ini banyak dipilih oleh kalangan masyarakat karena pelayanan yang memuaskan, tidak mengherankan bagi masyarakat jika perusahaannya itu mengedepankan aspek fokus targetnya, yang dimana pengirimannya selalu dibatasi oleh waktu, terutama untuk daerah Jabodetabek. Untuk ekspedisi ini memerlukan waktu 15 jam, sedangkan untuk di luar kota dibatasi 1 hari sampai. Pelayanan dari pihak ekspedisi ini juga prima,
terpercaya, cepat, serta memuaskan, sehingga kalangan masyarakat selalu memilih ekspedisi ini untuk dijalankan mengirimkan paketnya, khususnya untuk toko-toko online atau marketplace. Dan diketahui cepat ini sudah memiliki 120 gerai di Indonesia dengan jumlah karyawan mencapai 1.800 orang. Dalam sehari, si cepat dapat mengirimkan sekitar 40.000 sampai 60.000 barang kepada konsumennya. Selanjutnya yaitu produk apa sih yang dijual? Nah, waralaba ini tidak menjual produk, melainkan jasa ekspedisi. Setiap produk yang dijual di toko online atau marketplace tentunya memerlukan sebuah distribusi. Nah, franchise ini juga termasuk jasa atau layanan pendistribusian barang. Si cepat ini menggunakan layanan jasa kurir baik di kota-kota besar atau wilayah-wilayah tertentu untuk penyaluran barang hingga tangan konsumen akhir. Macam-macam untuk pengiriman barang yaitu antara lain yang pertama si untung, yang kedua si cepat best atau besok sampai tujuan, yang ketiga si cepat gokil atau kargo kilat, yang keempat si cepat go, hello atau heboh 3 kilo, yang keenam si cepat halu atau harga mulai 5.000. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara pembelian waralaba tersebut? Sebenarnya untuk ekspedisi lain mungkin tidak akan dikenakan biaya alias gratis, namun beda halnya dengan si cepat. Franchise si cepat ini sudah menyediakan pembelian usahanya yaitu menyesuaikan dengan lokasi yang akan ditempati serta peralatan yang digunakan. Dan yang ketiga, keuntungan yang didapat dari ekspedisi ini cukup relatif rendah. Sedangkan dengan Kopi Lain Hati bergerak pada bidang minuman milenial dengan biaya untuk membuka usaha Kopi Lain Hati ini kurang lebih 75 juta dan keuntungan yang didapat cukup besar. Jadi dapat disimpulkan bandingan si cepat dan juga Kopi Lain Hati yaitu usaha yang bergerak pada bidang masing-masing dengan biaya dan juga pendapatan yang berbeda. Namun kedua usaha ini memiliki usaha waralaba yang sama yaitu franchise dan juga kriteria pelayanan